Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Ibrahim dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang dalam mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah yang berjudul Akhlak. Dan dalam kelompok kami membagi 6 subbab. Yang pertama adalah pengertian akhlak, syarat akhlak, sumber akhlak, pembagian akhlak, faktor yang mempengaruhi rusaknya akhlak, dan langkah-langkah yang meraih akhlak yang mulia. Dan yang pertama adalah pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Dan akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak baik dan akhlak mahmuzah, akhlak buruk. Akhlak baik akan dibalas dengan baik dan akhlak buruk akan dibalas dengan buruk. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya wallahu a'lam, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya pula. Dan visi Rasulullah di bumi adalah menyempurnakan akhlak rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah welas asih terhadap seluruh makhluk, dan juga welas asih baik kepada sesama muslim maupun non muslim. Dan yang ketiga adalah bertauhid kepada Allah. Dan syarat akhlak itu ada dua, yaitu dilakukan secara spontan, dilakukan secara terus menerus. Contohnya adalah sholat sunnah, sedekah, baca Quran, dan dzikir. Baik, terima kasih Mas Malik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah atau Khalik atau Sang Pencipta. Dan yang kedua adalah akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak sesama makhluk itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak kepada sesama manusia, dan yang kedua adalah akhlak kepada bukan manusia. Lalu bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu contohnya adalah membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah seseorang tidak boleh ragu, bimbang dalam membenarkan berita yang datangnya dari Allah, karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar perkataannya. Jadi ada di surat An-Nisa ayat 87 yang berbunyi man asadaku minallahi hadisa, yang artinya dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Yang kedua adalah menerima hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan dan mengamalkannya. Tidak sepantasnya bagi seseorang atau siapapun untuk menolak hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menolak hukum dari Allah, maka apa yang dilakukan itu adalah akhlak buruk kepada Allah. Sama saja menolak itu dalam bentuk pengingkaran atau sombong atau tidak mengamalkan, menolak atau menyepelekan pengamalannya. Yang ketiga adalah menerima takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah mengetahui bahwa takdir-takdir Allah yang menimpa makhluknya tidak semua dengan keinginan hambanya. Jadi keinginan kita ada pula yang bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya sakit, keadaan seperti ini bukan keinginan kita. Semua manusia tentu ingin sehat. Contoh yang lainnya misalnya kemiskinan. Ini semua bukan keinginan kita. Tapi manusia juga semua ingin hidup kaya atau berkecukupan. Jadi itu apa yang kita ingin belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita semua harus menerima takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Akan tetapi takdir-takdir Allah dengan hikmahnya bermacam-macam. Sebagian ada yang disukai manusia dan ia pun berlapang dada dengan takdir tersebut. Dan sebagian lagi tidak disukai oleh manusia. Maka akhlak yang baik kepada Allah berkenaan dengan takdir-takdirnya adalah dengan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Merasa tenang dan lapang dada dengan takdir tersebut, serta hendaknya kita menyadari bahwa tidaklah Allah menakdirkan bagi kita di luar dari batas kemampuan kita. Lalu bagaimana akhlak kita terhadap Rasulullah SAW? Yang pertama adalah menaati baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya sesuai kemampuan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi
Surah An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang kedua yaitu membenarkan semua berita sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Allah telah memberikan jaminan kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW. Karena yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah mendahulukan perkataan Rasulullah SAW atas perkataan manusia dan membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya. Yang keempat, mencintai ulama atau sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kelima, beramal hanya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu bagaimanakah akhlak terhadap sesama manusia? Ada 6 macam kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim. Yang pertama adalah jika kita berjumpa, mengucapkan salam. Jika diundang, maka datanglah. Jika meminta nasihat, maka berikan nasihat. Jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah, maka doakanlah ya hamdulillah. Jika sakit, maka jenguklah. Jika meninggal, maka antarkan jenazahnya. Dari hadis Bukhari Muslim. Lalu ada akhlak baik terhadap sesama manusia dibagi menjadi beberapa. Yang pertama untuk diri kita sendiri, kita itu harus menjadi orang yang sabar, memiliki rasa malu, memiliki sikap yang santun, rendah hati, lapang dada, pemaaf, dan selalu memakai busana muslim dan muslimah. Untuk terhadap orang lain, kita selalu mengucapkan yang paling baik, memaafkan, kasih sayang terhadap sesama, mengucapkan salam, berjabat tangan untuk yang muhrim, lalu menepati janji, berlaku adil, mengutamakan yang lain, dan menundukkan pandangannya. Akhlak tercela terhadap sesama dibagi menjadi beberapa. Untuk diri sendiri, kita tidak boleh boros, serakah, pengecut, bersedih terhadap barang yang hilang, membanggakan diri, dan berburuk sangka. Dan kepada sesama, kita tidak boleh memanggil dengan gelar yang buruk, menghina, mencela, perselisihan, mencuri dengar, gibah, adu domba, senda gurau, dan menipu. Lalu bagaimana akhlak terhadap bukan sesama manusia? Yang pertama adalah sadar dan memelihara lingkungan hidup. Contohnya adalah kita tetap membuang sampah ke tempatnya, tidak merusak hutan, tidak menebang hutan. Lalu yang kedua adalah menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, saling menyayangi terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk meraih akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama yaitu bersifat dermawan. Artinya apa? Artinya kita saling membantu satu sama lain. Artinya kita bersedekah, kemudian membantu orang yang kesusahan dan tidak mengharapkan imbalan darinya. Nah, kita mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan perilaku yang sangat dicintai Allah dan merupakan perilaku yang mulia. Kemudian yang kedua adalah melupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Nah, jangan sampai sifat ria dapat merobohkan atau merusak akhlak yang selama ini kita bangun gitu. Nah, di sini melupakan perbuatan baik kita kepada orang lain merupakan ciri daripada akhlak yang tertanam di dalam jiwa itu mulia gitu. Artinya apa? Dia tidak mengharap imbalan apapun dari manusia, tetapi dia mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah merasa senang dengan perlakuan baik orang lain meski hanya sedikit. Nah, ini merupakan ciri atau langkah meraih akhlak mulia. Nah, ketika kita merasa senang dengan pemberian orang lain meskipun itu hanya sedikit, itu merupakan akhlak mulia juga. Yang keempat adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan daripada kita diciptakan di dunia ini adalah semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara apa untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dengan cara akhlakul mulia, akhlak yang mulia. Sebagaimana baginda Nabi bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kemudian yang kelima adalah menjauhi sebab-sebab marah. Ini marah sering dikaitkan dengan emosi. Emosi dan marah itu sama saja ya. Nah, di sini juga marah ini dapat merusak daripada akhlak mulia kita.
sebagaimana orang ketika kita lihat orang marah itu kan emosi, tidak lihat perbuatannya bisa tercela, kemudian perkataan juga bisa tercela. Itu merupakan sebab bila dia marah. Nah, ini harus kita jauhi sifat marah ini. Kemudian menjauhi perdebatan. Nah, debat seringkali membuat seseorang itu jauh gitu dari teman-temannya, kemudian membuat pertikaian yang dapat menimbulkan kerusakan. Di sini juga sangat disayangkan sekali ketika ada perdebatan kemudian dia tidak bisa mengalah dan akhirnya saling debat dan akhirnya hancur gitu. Kemudian yang ketujuh, saling menasehati agar berakhlak baik. Nah, di sini kita sebagai manusia harus saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati menjauhi dalam keburukan. Nah, di sini kita harus saling introspeksi diri, kemudian saling mengingatkan sama manusia agar tetap tidak di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, dan ini merupakan langkah untuk mendapat akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kemudian yang ke-8 adalah menerima nasihat yang sopan dan kritikan yang membangun. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan di poin 7, dan mungkin seperti itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.